Korpi Talks, bincang-bincang inspiratif. Insana HMC, kembali lagi di UT Talks kerjasama dengan Korpu Talks. Bincang-bincang inspiratif. Oke, Pak Tiko, tadi kita udah cerita yang cukup mengharu biru ya terkait dedikasinya Pak Min gitu ya. Figur pemimpin. Figur gitu pemimpin, kan. benar. Sekarang kayaknya kurang lengkap kalau nggak cerita masa-masa sulitnya Yuti. Betul, Terutama Pak. mungkin Waktu itu ada 98 ya, krisis 98. Krisis terberat yang Yuti hadapi ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya mungkin kalau orang namanya usaha bisnis itu memang ada jatuh bangunnya. Yuti pun juga ada jatuh bangunnya. Gitu. Yang puncaknya itu memang tahun 1997-98 ya. Itu Yuti mengeluarkan karyawannya sekitar 2000-an karyawan seluruh Indonesia kalau nggak salah. Itu yang aku dengar juga di semua level ya Pak, dari mulai direksi sampai level terendah itu ada perampingan. Tidak terkecuali. Ya, dulu pas direkturnya Pak siapa yang dulu pindah dari accounting terus sampai ikut lengser juga gitu loh. Itu sampai ada demo-demo dan macam-macam lah. Nah, itu pada waktu itu karyawan siapa yang mau ambil istilahnya pahi, kalau dulu istilahnya pahi, itu setiap karyawan itu setahunnya itu dapat sekian bulan gaji dikalikan masa kerjanya pada waktu itu. Itu suatu program gitu ya Pak ya, Ya. program pensiun Pensiun dini. mempensiunkan dini gitu ya. Kompensasinya lumayan besar juga Pak ya waktu itu ya berarti. Besar Besar sekali. Kalau nggak salah, kalau driver aja saya kalau nggak salah kok inget itu ada yang dapat 60 juta, ada yang 75 sampai 100. Tuh dulu loh. Dolar Zaman tuh itu benar. sekarang 15.000, berarti Tuh kan. 7 kali lipatnya sekitar 500 juta. Ini Pak Min sendiri kenapa waktu itu nggak tertarik Pak? Kenapa Pak Min seyakin itu Yuti bakal terus berdiri sampai sekarang Pak? bukan nggak tertarik, Mbak, sebenarnya tertarik sekali. Siapa sih orang yang nggak kepengen uang banyak? Nggak kepengen. Tetapi kan Tukimin masih ada buntut belakang itu banyak gitu loh. Anak saya 5 Mbak, masih cengek-cengek, masih kecil-kecil gitu. Iya. Itu kan mikir, uang itu kan mungkin dimakan makin habis. Anak-anak memerlukan Ya. biaya. Berarti Bapak nggak kepikiran Yuti bangkrut ya, walaupun kondisinya begitu ya? Saya yakin, saya ingat omongan beliau-beliau pendiri Astra, pendiri Yuti itu selama Indonesia masih membangun, Yuti tidak akan terbangkrut. Betul Gitu aja. sekali. Merinding loh Pak, saya dengernya juga Pak. Benar-benar. Karena apa? Beliau-beliau itu wawasannya lebih ini, apalagi Pak Williamnya ya, sampai pendirian pada waktu itu ada istilahnya beliau-beliau yang Yuti itu bilang kamu pendirikan perusahaan ini itu. Makanya di Astra itu banyak perusahaan-perusahaannya yang lain-lain Anak-anak perusahaan selain Yutinya. Iya. Makanya di Yuti juga mengadopsi begitu. Bahwasanya perbanyaklah cabang-cabang, perbanyaklah bisnis-bisnis yang lain selain traktor, selain lain-lain Yuti. Value itu. chain. Nah, itu karena apa? Karena kalau bisnisnya cuma satu, begitu kolab semua gitu loh. Jadi walaupun kondisi sulit, kelihatannya para pemimpin Yuti, manajemen Yuti juga terbuka ya sama karyawannya. Kondisi kita begini gitu. Terbuka Pak. Soalnya apa? Setiap ada meeting mungkin divisi atau departemen, kondisi kantor itu begini. Makanya kita support bagaimana caranya Yuti itu bisa berjualan. Oh, oke. Jadi menimbulkan sifat empati dari seluruh karyawan juga tuh Pak Tiko. Jadi benar-benar seluruhnya ikut merasakan gitu ya Pak. Betul. Ikut mendoakan juga Ikut pasti, mendoakan. Boleh dong Pak diceritain Pak perjuangannya tuh waktu masa krisis gimana? Pada masa krisis itu memang udah 2000 karyawan yang harus dikeluarkan. Dan otomatis kan mungkin tinggal sekian persen karyawan ya. Ya. Padahal kan Yuti diharapkan masih tetap berjalan. Nanti kalau keluar semua siapa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan karyawan yang dikeluarkan itu, yang keluar itu gitu loh. Makanya karyawan-karyawan yang masih tinggal, yang dipertahankan itu diminta untuk memegang job yang selain jobnya sendiri, itu ada yang megang 1, 2 sampai 5 job itu pada waktu itu ya. Ya.
pada waktu itu memang ya kita itu mengharapkan bahwasanya UT tetap sukses untuk berjalan terus. Itu ada satu karyawan itu saya sendiri contoh ya toh, dulu itu megang stationery, bagian stationery itu kebutuhan UT ya, terus pegang surat in out GA, terus memegang tiket dan telek dengan hotel dan banyak lagi yang mungkin saya bisa sebutkan gitu loh tadi. Kerjaan dirangkep-rangkep gitu Pak ya. Jadi gini, kalau di sistemnya itu kalau di GA itu memang pekerjaan bukannya melulu dipegang sendiri, enggak. Siapa yang kerjaannya sudah selesai, kita membantu teman yang lain gitu. Karena nggak ada Superman ya Pak, ada super team. Iya, betul itu. Makanya di UT kan dulu tuh digalakkan mana namanya training team building gitu kan. Itu kan sering sekali, makanya itu kan memicu dan karyawan itu kerjasamanya yang lebih baik lah. Jadi sebenarnya perjuangannya berat, tapi kalau dilakukan bersama-sama itu ternyata bisa juga gitu ya Pak ya. Ringan Mbak. Betul. Jadi kalau kita kerja itu cintailah kerjaan itu, jangan jadi beban. UT itu kan bicara teamwork nih Pak ya. UT itu kan perusahaan dagang Pak ya. Ujung tombaknya itu kan salesman ya. Betul. Sekarang BC ya. Ya. Waktu itu apa yang ada di benak Bapak waktu itu dalam mengerjakan tugas mendukung jualan UT ya Pak ya terhadap para salesman dulu? Pada waktu itu saya mungkin 98 itu saya memang kadang-kadang merangkap mengenai bagian pool ya. Pembagian mobil dinas. Mobil dinas. Ya gitu. Mungkin Pak Tiko sudah pernah. Iya Pak, sering minjem dulu Pak. Saya belum punya mau tugas mobil. kemana, Iya. minta mobil Pak Min, kasih supirnya, kalau ada drivernya kasih driver, kalau nggak kebagian driver ya nyetir sendiri. kasih bensinnya gitu. Betul, Pak. Itu pada waktu itu doa kita sebagai support UT ya, mudah-mudahan dengan adanya kita mengeluarkan surat keluar mobil itu, kita sertai doa bahwasanya salesman kita itu bisa berjualan untuk menopang kehidupan UT selanjutnya. Biar bonusan nih Pak ya. Ya, ending-endingnya kita itu mengharapkan bonus, soalnya kan endingnya itu kalau karyawan UT itu akhir tahun ada yang diharap gitu loh Pak. Makanya kita mengalami bahwasa kegembiraan karyawan itu memang akhir tahun itu. Gitu. Pernah was-was nggak Pak nggak dapat bonus gitu? Sebetulnya kalau akhir-akhir tahun itu was-was, kalau marketing itu jualannya nggak memenuhi target, itu was-was ada gitu loh. Makanya saling support ya Pak ya. Betul. Berdoa bersama supaya supaya salesman-nya jualannya lancar gitu ya Pak ya. Betul. Tapi Pak kan nungguin bonus kan? Ya. Tapi Bapak pernah ngalamin telat gajian nggak? Apalagi masa krisis tuh Pak waktu itu. Biarpun UT masa krisis, biarpun UT masa pilot, saya rasa itu belum pernah terlambat gajian, itu belum ada. Tepat waktu. Alhamdulillah ya Allah. Berarti aku tepat nih berada di sini nih. Itu juga menunjukkan dari dulu prioritinya Karyawan nomor 1 ya. Karyawan nomor 1 gitu. Makanya kalau memang ini berkali-kali saya sampaikan bahwasanya kalau kita itu berbisnis atau perbanyaklah sedekah kepada karyawan sekeliling kita aja. Yang mau di UT ya orang yang paling bawah, levelnya itu diperhatikan aja gitu loh. Jangan sampai keluar dulu sebelum lingkungannya sendiri diperhatiin gitu. Kalau kita udah memperhatikan karyawan sendiri baru keluar UT. Betul gitu. sekali Pak Min. Oke, sebelum kita lanjut Pak, tahan dulu kalau gitu. Kita mau break dulu nih. Insan AHMC, sampai jumpa lagi nanti di segmen selanjutnya bareng Eci dan Tiko di UT Talks, kolaborasi bareng Corvia Talks. Bincang-bincang inspiratif.